Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alwi dari DKVB semester 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu research process. Research process adalah prosedur atau teknik khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, memproses, dan menganalisis informasi tentang suatu topik ataupun masalah. Dalam research process ada beberapa poin. Yang pertama, pencarian masalah. Yang kedua, tinjau literatur. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengembangkan desain penelitian. Yang kelima, menentukan desain sampel. Keenam, pengumpulan data. Ketujuh, pelaksanaan proyek. 8, analisis data. 9, generalisasi dan interpretasi. Dan yang ke-10 adalah penulisan laporan atau tesis. Pada poin pertama ada definisi masalah. Pada tahap ini kalian harus mencari masalah untuk tinjauan penelitian. Lalu kita masuk pada tinjauan literatur. Setelah masalah didefinisikan, peneliti harus belajar lebih banyak tentang topik yang sedang diteliti. Untuk melakukan ini, peneliti harus meninjau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Langkah ini memberikan pengetahuan dasar tentang area masalah. Kajian literatur juga mendidik peneliti tentang studi apa yang harus dilakukan di masa lalu, bagaimana penelitian ini dilakukan, dan kesimpulan di bidang masalah. Lalu pada tahap merumuskan hipotesis. Setelah survei literatur, peneliti harus menyatakan hipotesis kerja secara jelas. Hipotesis ini harus sangat spesifik dan terbatas pada hasil peneliti karena harus diuji. Peran hipotesis adalah membimbing peneliti dan menyimpannya di jalur yang benar. Lalu pada poin mengembangkan desain penelitian. Masalah penelitian yang telah dirumuskan, peneliti akan diminta untuk menyiapkan desain penelitian, yaitu yang harus menyatakan struktur di mana penelitian akan dilakukan. Fungsi desain penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pengeluaran minimum, waktu, usaha, dan uang. Lalu pada poin menentukan desain sampel. Sampel dapat didefinisikan sebagai bagian kecil dari kelompok. Peneliti harus memutuskan cara memilih sampel yang dikenal dengan sampel design. Sampel biasa dari berbagai jenis seperti sampel atau random sampling, systematic sampling, dan quota sampling. Lalu pada poin pengumpulan data, penelitian sebenarnya dimulai dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan langkah penting dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Step studi mencakup pengumpulan beberapa jenis data, yaitu entah itu dari literatur atau dari subjek, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada poin pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek ini merupakan langkah yang sangat penting karena memerlukan jalur yang benar, memadai, dan dapat diandalkan. Pada analisis data. Setelah data dikumpulkan, peneliti memiliki tugas untuk menganalisisnya. Analisis data ini membutuhkan sejumlah operasi terkait seperti membuat data mentah melalui tabulasi, pie-chart, coding, dan kemudian menggambar inferensi statistik. Lalu ada generalisasi dan interpretasi. Pada tahap ini, hipotesis dibandingkan dengan pengujian berbagai alat statistik seperti uji C², uji F, uji T, dan sebagainya. Setiap tes dapat diterapkan tergantung pada sifat dan objek hipotesis penelitian. Pengujian ini akan menghasilkan penerimaan atau penolakan hipotesis. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.